Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel minggu ke-18 setelah Trinitatis pada tanggal 8 Oktober tahun 2023. Tertulis dalam kitab Injil Lukas 11 ayat 37 hingga ayat yang ke-42. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, sungguh merupakan suatu sukacita jika seseorang mengundang kita untuk datang ke rumahnya dan makan bersama di sana. Seorang mengundang kita datang ke rumahnya pasti ada alasannya, dan biasanya adalah untuk merajut kebersamaan agar lebih akrab. Namun bagaimana jika seseorang yang mengundang kita untuk datang ke rumahnya adalah dari kalangan yang tidak begitu dekat dengan kita? Bahkan jika boleh dikatakan orang tersebut sering mencari kesalahan kita, sering membuli kita. Mungkin saja secara manusiawi kita akan menolak tawaran tersebut. Tetapi bagi Yesus, hal itu tidak menjadi suatu masalah. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 11 ini. Setelah Yesus selesai mengajar, ia menerima undangan dari seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Jemaat Tuhan, sepintas mengenai orang Farisi, kita perlu memahami bahwa orang Farisi, atau disebut dengan Ferusim, adalah sekelompok orang yang sangat bersifat eksklusif di kalangan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang tertutup dari kalangan yang lain. Orang-orang Farisi adalah golongan yang memperjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang hukum Taurat Musa dan tradisi Israel. Mereka berupaya menjaga kemurnian ajaran Yahudi agar jangan sampai tercemar dengan ajaran yang lain. Namun lama-kelamaan mereka bersikap arogan, lebih mementingkan aturan dibanding hukum kasih. Dan pada masa pelayanan Tuhan Yesus, orang Farisi begitu sering berbenturan dengan pengajaran Yesus. Mereka begitu sering mengecam pengajaran Tuhan Yesus. Dalam ayat 37 dikatakan bahwa Yesus menerima undangan dari orang Farisi itu. Lalu ia masuk ke rumah orang tersebut, lalu duduk dan makan. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 38, orang Farisi itu menjadi heran karena ia melihat Yesus tidak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Padahal pada saat itu sudah ada tradisi bagi orang Yahudi untuk mencuci tangan sebelum makan. Cuci tangan bagi orang Yahudi tentunya berbeda dengan cuci tangan pada zaman kita sekarang ini. Beda dari zaman pandemi COVID yang lalu. Cuci tangan bagi kita
bertujuan untuk menjaga kebersihan agar steril dari kuman. Namun bagi orang Yahudi, cuci tangan yang disebut dengan istilah rekitsah merujuk pada tradisi ritual yang sudah dilakukan sejak zaman Musa sebagai simbol kesucian. Sehingga lewat rekitsah atau cuci tangan menunjukkan suatu keberadaan yang tidak ada lagi kenajisan. Dan biasanya mereka mencuci tangan sampai ke bagian siku. Ungkapan kata heran yang ditujukan oleh orang Farisi itu menunjukkan suatu sikap rasa kecewa terhadap Yesus yang tidak melakukan tuntunan hukum keyahudian. Akhirnya pertemuan untuk makan malam itu menjadi berubah suasananya seketika itu juga. Yang pada awalnya mungkin orang Farisi itu merasa bahwa Yesus pasti sama seperti mereka. Namun dia terkejut melihat Yesus sekalipun seorang Yahudi tidak melakukan seperti yang mereka harapkan. Dan pada saat itu jugalah Tuhan Yesus menegur orang Farisi itu atas setiap perilaku mereka yang penuh dengan kemunafikan, seolah-olah mereka lah yang paling benar, yang paling kudus, dan yang paling suci. Yesus menegur mereka dengan menggunakan ibarat seorang yang membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, padahal bagian dalam pinggan itu penuh dengan rampasan. Ungkapan ini merupakan sebuah teguran keras atas kemunafikan mereka yang sedang menilai, mencelah, bahkan menghakimi orang lain, tanpa terlebih dahulu mengkoreksi diri mereka sendiri. Di sini Tuhan Yesus dengan penuh kuasa menegur kesalahan orang Farisi yang selama ini dianggap sudah banyak tahu tentang hukum Taurat. Namun sebenarnya masih banyak yang belum mereka ketahui. Apa yang ditunjukkan Yesus di sini hendak menyatakan bahwa dialah guru yang agung, yang sesungguhnya, yang maha mengetahui akan hukum Taurat yang sebenarnya. Yesus menegur mereka dengan begitu keras bahwa selama ini mereka hanya menggunakan pengajaran tentang hukum Taurat demi meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pengajaran hukum Taurat yang mereka ajarkan selama ini hanyalah sebagai alat untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain, sehingga kelihatan bahwa seolah-olah merekalah yang paling benar. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan orang Farisi itu yang dipermalukan Tuhan Yesus di rumahnya sendiri. Awalnya dia ingin mempermalukan Yesus, ingin menjebak Yesus, namun ibarat senjata makan tuan, demikianlah yang terjadi padanya. Ia ditegur oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, apa yang dapat kita lihat dari sikap orang Farisi itu masih begitu sering kita temui di sekeliling kita, di mana masih begitu banyak orang yang begitu angkuh dengan keberadaan hidupnya, merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna, merasa diri paling layak, dan orang lain tidak ada apa-apanya. Banyak orang yang sering mencari kesalahan orang lain, padahal kesalahannya sendiri begitu banyak. Jemaat yang terkasih, tidak ada gunanya mencari celah dari orang lain, apalagi berupaya untuk menghakiminya. Lebih baik hidup saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, saling menerima, saling menopang di dalam kasih. Tuhan Yesus menegur orang Farisi itu dengan mengatakannya sebagai orang bodoh, bukan karena mereka bodoh menurut ukuran dunia, namun karena kebodohan rohani yang ada dalam dirinya. Mereka angkuh, membuat mereka menjadi bodoh dalam arti tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mereka hanya tahu mengajarkan apa itu hukum Taurat, namun tidak mengetahui sumber dari hukum itu sendiri, yaitu Allah yang telah menjadikan keseluruhan dari apa yang telah Ia jadikan. Keseluruhan hidup manusia itu, luar dan dalam, perlakuan
dan hatinya. Yesus hendak mengatakan bahwa Dia mengetahui siapa mereka, bahkan Tuhan mengetahui apa isi hati mereka. Bagaimana Ia bisa tahu? Jawabannya adalah karena Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri, Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara yang terkasih, tentunya Yesus tidak hanya menegur orang Farisi itu, namun Yesus juga memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka tahu dan mau melakukan hukum Allah. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 41, "Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Adapun maksud dari perkataan sedekah adalah tindakan belas kasihan kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, dan itu pun harus mereka lakukan dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka berlaku jujur dan adil, tidak lagi berbuat curang atau merampas hak milik orang lain. Jika mereka masih berlaku curang, sekalipun seolah hidup kudus, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih, Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kamu." Kalimat ini adalah suatu teguran yang keras. Ungkapan kata celaka sering dipakai oleh para nabi untuk menegur tindakan ketidakadilan yang sedang terjadi. Ungkapan kata celaka merujuk pada suatu keadaan yang dilanda musibah atau malapetaka. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi itu karena selama ini mereka telah berlaku curang, berlaku menyimpang dari ketentuan hukum Tuhan. Apa yang mereka perbuat sudah timpang. Yesus mau agar mereka berlaku adil, melakukan hukum Tuhan, dan menghidupinya dengan cara mengasihi sesama dan berlaku adil. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini juga menjadi teguran bagi kita dan peringatan bagi kita agar kita tidak pernah merasa diri paling benar dan paling sempurna. Tidak ada seorang pun yang paling kudus, yang paling suci, dan yang paling sempurna selain Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kita adalah manusia penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai kelemahan. Untuk itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk menerima dan menghargai serta mengasihi orang lain. Jauhkanlah dirimu dari karakter diri orang Farisi yang selalu mencari kelemahan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berlaku adil dan melakukan berbagai tindakan kasih. Jangan pernah menjadi orang yang munafik, tetapi jadilah sebagai pribadi yang tulus, jujur, apa adanya, dan mau hidup berbagi dengan orang lain. Ingatlah selalu bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia adalah inti dari seluruh hukum Taurat. Oleh karena itu, lakukanlah keadilan dan kasih. Sebab Tuhan Allah sendiri adalah Allah yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami untuk melakukan firman-Mu, agar kami mampu menjadi pribadi yang berlaku adil, jujur, penuh dengan hikmat dan kasih yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.